mengolok-olok saya di sini, ngata-ngatain saya, apapun tentang Tuhan saya. Kalian tahu, itu kemenangan iman saya ketika saya diam. Orang Kristen menang ketika kami diam. Orang Kristen menang ketika kami mengampuni kalian. Orang Kristen menang ketika kami mendoakan kalian atas kejoliman kalian terhadap iman kami. Bapak tahu, itulah kemenangan iman kami. Iman kami tak terkalahkan oleh hasutan-hasutan iblis. Kami nggak perlu nyari-nyari kesalahan kalian, ya. Seperti yang Bapak bilang, aduh orang debat nyari-nyari kesalahan. Kami nggak perlu nunjukkan. Kalian sendiri dengan terang-terangan di mata kami menunjukkan ketidaksukaan kalian terhadap Tuhan saya, terhadap iman saya, terhadap ibadah saya. Padahal kalian tidak tahu apa-apa tentang iman saya sedikit pun. Kalau Anda bawa minoritas dan mayoritas, Anda tidak bertoleransi di sini, Bang. Toleransi itu, Bang, nggak mandang mau satu orang pun warga Kristen di Indonesia ini. Toleransi itu tetap harus dijalankan, Bang. Jangan karena lu mayoritas. Kalaupun memang ada peribadatan di situ, emang apa sih ruginya sama kalian? Apa gitu? Rusakkah langsung gendang telinga kalian nengok orang ibadah, dengar suara ibadah? Atau gimana nih? Diamanin aja sih, Pak, di daerah Puncak Bogor sana kan? itu karena ini villa. Begini tahu, itu bahkan untuk digunakan untuk hal yang positif. Sabar. Itu digunakan untuk hal positif, kalian marah. Tapi kalau villa diadakan untuk hal yang negatif, kalian kayaknya santai ya. Begini loh. Udah iya, orang misa pun nggak boleh sekarang ya. Ya kasih waktu silakan. Kasih waktu saya ngomong sebentar. Pakai data, dibuka aja datanya Pak Salsibil. Saya tidak mau menyampaikan data, saya cuma mau mengomongkan seperti ini. Loh, jangan Bapak sok tahu. Tadi Bapak bilang kan, saya nggak mau komentar terkait itu, saya nggak tahu apa-apa. Ini saya bacakan selengkapnya ya. Saya bacakan selengkapnya ya. Dibuka aja kameranya, silakan dibuka aja kameranya. Ya. Kita biar tahu. Nih, saya bacakan ini dari Detik Jabar. Ya, saya buka ini Detik Jabar. Nah, sebuah rumah singgah yang berada di Kampung Tangkil, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, diduga dirusak sejumlah orang akibat digunakan ibadah. Ya, akibat digunakan ibadah. Terus pemerintah desa setempat memberi penjelasan soal kejadian itu. Rumah tersebut sebelumnya difungsikan untuk aktivitas peternakan. Insiden penggerudukan oleh warga viral di media sosial. Nah, itu data-data yang bisa saya baca. Ya. Berarti di situ ada etika baik kan, dan memberitahukan kan bahwa mereka minta izin mau ada acara, ya kan, ada misa. Kenapa nggak diizinin? Ada apa? Kenapa? Kalau misal kan udah izin nih, udah izin, dan itu pun tidak hampir tiap minggu kan, bahkan itu baru dimulai April akhir gitu kan. Pertama misa, yang kedua retreat. Itu pun masih di 25 Juni itu yang sama, di tanggal yang sama izinnya. Kenapa nggak diizinin? Apa sih salahnya? Berarti jelas kan, minta izin dulu. Tadi kan Pak Riko bilangnya, bentar ya Pak Sabili ya. Pak Riko bilangnya, takutnya ya minta izin futsal, tahu-taunya ada ini gitu kan. Ini jelas, kegiatannya pas diinin pun juga jelas gitu, izin lagi. Dan itu minta izinnya berkali-kali. Ada apa sih sebenarnya? Ya kan? Minta izin berkali-kali, kenapa tidak diizinkan? Apakah orang gitu dilarang? Bukannya yang saya tahu menurut Undang-Undang Dasar saja, ya, orang memeluk agama itu dilindungi, beribadah pun dilindungi. Pertanyaan saya gini Pak, kalau ada orang sholat Id sampai ke rumah-rumah warga, emang ini izin? Ini banyak kasusnya Pak, saya sering Pak. Bahkan saya depan rumah saya juga pernah gitu kan. Bahkan ini sampai ke jalanan, ini sampai ditutup jalan gitu. Ini gimana ibadah kayak gini? Orang Kristen, tadi toleransi ya, kita bicara toleransi ya. Ini ada nggak sih izinnya kayak gitu? Ini jalan umum loh sebenarnya. Tapi ya it's okay lah ya. Kami kan minoritas, kami bukan siapa-siapa. Yang ingat ya tadi ya, ingat ya Pak, intinya ya Pak Sabili ya. Itu cuman hanya beberapa. Pertama misa, yang kedua retreat, yang kedua ini minta izinnya susah sekali, berkali-kali. Minta izin nggak direstuin. Katanya tiap minggu. Mulainya kan baru akhir April kemarin gitu ya.
Ini dalam kurun waktu retret itu memang cuma setahun sekali. Yang satu misa, ada salib, rumah saya juga ada salib. Kalau ketimbang palang salib, salib saya besar, bisa saya tunjukkan. Tapi apakah saya harus izin dulu dengan demikian? Ada apa sih sebenarnya? Kalau nggak suka ya memang susah ya. Gini ya, berat emang. Gini ya, kalau itu kalau menurut pendapat saya, menurut hemat saya, begini. Terkadang kan ada satu daerah itu yang memang maaf, yang seperti saya bilang tadi itu, Islam sendiri itu terdiri dari banyak golongan, ya. Islam sendiri itu terjadi banyak golongan. Karena di Islam sudah dijelaskan, Rasulullah sudah bersabda bahwa Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Seperti saya bilang tadi ya, ada yang daerahnya itu ekstrim, ada yang bergaris keras, ada yang toleran tinggi, ada yang santai-santai saja gitu kan. Nah, kemungkinan kalau menurut saya, kemungkinan di daerah yang tempat kejadian itu mungkin orang-orangnya memang pemahaman keimanan dia itu mungkin agak merasa terusik dengan peribadatan yang dilakukan oleh dari pihak Kristen tadi itu, apalagi dengan kata-kata tadi di situ dibawahkan bahwa sudah minta izin tapi tidak dikasih. Nah, kalau warga kan begini, Pak RT misalkan, saya RT nih, saya bilang gini, itu sudah saya tegur ketika ada orang datang ke saya. Iya, itu sudah saya tegur, sudah tidak saya kasih izin, tapi nggak tahu kenapa kok tetap melaksanakan. Secara otomatis kalau orang itu mendengar seperti itu, awalnya sudah tidak boleh, minta izin tidak dikasih, kok tetap melakukan acara, kan orang pasti muncul emosinya. Mungkin nggak Pak, rumah pribadi saya minta izin sama orang gitu. Logikanya gitu loh. Ini penasaran saya adalah gitu. Ini kan villa pribadi orang, bukan yang namanya kayak lapangan umum. Mungkin boleh lah ya izin dulu gitu. Ini kan rumah pribadi ya, kali harus izin. Ya gitu, kalau menurut pertanyaan saya gini Pak. Pertanyaan saya gini Pak. Kalaupun memang ada peribadatan di situ, emang apa sih ruginya sama kalian? Apa gitu? Rusakkah langsung gendang telinga kalian nengok orang ibadah, dengar suara ibadah? Atau gimana nih? Ya, saya penasaran aja. Iya, saya tadi kan bilang ada beberapa daerah yang memang orangnya itu pemikirannya ekstrim ada. Tetapi kan tadi saya sudah bilang, di kampung saya, di daerah saya ini, masjid sama gereja berhadapan-hadapan. Saya nggak mau, kita nggak usah berretorika itu tadi. Saya makanya itu kan saya bilang berarti di sana itu orangnya ekstrim. Pertanyaan saya gini terhadap umat Islam, saya tanya gini, apakah kalian itu terlalu jijik mengizinkan kami ibadah? Apa sih dalam hati kalian gitu sampai kalian segitunya? Siapa Bunda Agatha? Dari awal saya masih narasi tadi itu mengedepankan toleransi nggak? Maksud saya gini, oke, itu hanya kata-kata Anda, tapi pada faktanya nih, itu kata-kata Anda. Pertanyaan saya secara faktual ya Pak ya, yang benar-benar ini terjadi. Pernah nggak sih kalian itu bertanya kepada kami gitu? Kalian merasa terganggu nggak sih suara toa kami ini 5 kali sehari loh? Di luar misalkan yang mayoritasnya Kristen juga sama aja Mbak. Sabar. Ini kan Anda tadi kan orang ibadah dilarang. Apa alasannya sampai detik ini nggak tahu saya. Apakah terlalu berisik? Itu karena nggak diizinkan, itu karena di situ itu lebih banyak Muslim daripada Kristen. Ini dengar Pak, kenapa nggak diizinin? Pertanyaan saya itu Pak. Itu kenapa karena orang ibadah nggak diizinin? Kenapa? Karena takutnya ada kayak gitu. Ada. Saya tanya itu. Ya, kenapa nggak diizinkan? Karena di situ itu pernah nggak minta mayoritas izin? Muslim, Mbak. Sabar, loh, mayoritas apapun itu toleransi, Bang. Toleransi. Ingat Abang ya. Toleransi itu tidak memandang yang namanya mayoritas dan minoritas. Gitu, Mbak. Sabar. Kalau Anda mengatakan toleransi, Bang, toleransi apa hanya terjadi untuk yang minoritas atau yang minoritas? Kalau Anda bawa minoritas dan mayoritas, Anda tidak bertoleransi di sini, Bang. Toleransi itu, Bang, nggak mandang mau satu orang pun warga Kristen di Indonesia ini. Toleransi itu tetap harus dijalankan, Bang. Jangan karena lu mayoritas. Oke, sekarang begini. Nah, itu misalkan polisi nih ada keramaian, misalkan kayak stadion kayak kemarin. Nah, silakan Pak Sabili. Pertanyaan saya itu masih belum terjawab hingga detik. Gini. Orang ibadah, di mana sih letak keberatan kalian sampai nggak ngizinin orang ibadah? Bukan berbuat maksiat kok. Iya, ibadah. Gini loh. Kalau yang saya tangkap negatif gitu.
Gini, Apa? Apakah terlalu berisik? Bukan, Atau bukan. apa? Gini, Pertanyaan Bunda. saya itu. Kalau yang saya tangkap dari kasus yang di Cidahu saja ya, yang di Sukabumi ya. Kalau yang saya tangkap, kenapa pihak RT kelurahan tidak memberikan izin? Kan di situ tadi sudah dikatakan bahwa Pak RT tidak memberikan izin, Pak Lurah tidak memberikan izin karena takut reaksi masyarakat. Loh, tidak bisa Kak, RT-mu ini mengajarkan toleransi. Loh, gitu. Jangan karena ada desakan masyarakat terus langsung. Kalau desakan masyarakat negatif, Pak, itu hal negatif loh Pak. Desakan masyarakat yang bersifat negatif kok diizinin? Sekarang saya tanya, sekarang- itu RT izinin Pak ngegebukin kaca rumah villa? Saya tanya itu RT-nya ngebolehin ngancurin jendelanya rumah itu, mata-matain salib. Itu RT-nya gimana? Desakan Sekarang apa? gini Mbak Agatha, kita Nah. bicara fakta ya, kita bicara fakta. Iya, bicara fakta dong. Bicara fakta. Ini saya juga pernah menjabat sebagai ketua RT juga pernah saya. Jadi begini, walaupun saya punya kebijakan, jangan, misalkan saya larang itu jangan, ya. Justru orang-orang itu malah justru akan membahayakan keselamatan saya. Mungkin di sana belum berlaku seperti itu. Ya sudah. Anda mau membela yang benar atau membela yang nggak benar? Pertanyaan saya itu. Kalau saya ya Anda sebagai warga, Anda sebagai ketua RT, misalnya sebagai RT, ya. Gini Pak, apakah keputusan RT itu berdasarkan voting atau berdasarkan keagamaanmu? Karena di dalam agamamu ada nggak diajarkan kayak gitu? Tadi karena saya mendengar perintah dari narasi Bapak, ajaran agama Bapak itu toleransi ya, lakum dinukum waliyadin lah. Harusnya sebagai RT Anda itu mengajarkan hal yang bersifat agamawi, bukan malah desakan nafsu birahi seorang aja gitu loh. Bukan. Ya. Bukan Jadi gini begitu. Pak, dengar Faktanya Pak. bukan Jadi begitu. kalau Anda hanya berdasarkan desakan warga, walaupun itu salah, Anda muluskan keinginan mereka. Saya rasa Anda tidak pantas Gini disebut ya, RT, Pak. boleh saya bicara? Boleh? Silakan. Gini. Kita ketika menghadapi situasi yang situasional seperti itu, ya kita tidak bisa mengandalkan teori-teori saja. Seharusnya RT itu begini, harusnya RT begitu. Betul. Tetapi yang seperti saya bilang tadi itu, ketika si RT ini maju melarang dengan masa yang segitu banyaknya, sudah pasti kalah RT-nya. Itu mayoritas emang diajarin apa sih Pak sama guru agamanya? Pertanyaan saya itu. Yang jelas kalau diajar di dalam Katanya ajaran agamanya bagus. Dengerin, makanya ya kan? biarkan saya tuntas dulu dong, biarkan saya tuntas dulu ngomongnya, nanti biar Ya. paham. Jadi gini, kalau berbicara soal agama, semua pasti sudah dikasih tahu soal toleransi. Cuman kembali kepada SDM masing-masing, kembali kepada keimanan mereka masing-masing. Kita nggak bisa, walaupun ini maaf ya, kita tidak bisa loh sebagai orang pendakwah sekalipun mendakwai seseorang itu harus benar-benar nurut mengikuti apa yang kita dakwakan, kan nggak bisa, itu tergantung orangnya. Mungkin nggak kalau ada orang tua mengajarkan baik, anaknya juga tidak menghasilkan hal yang baik. Belum tentu. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bapaknya dia nabi, anaknya saja murtad. Enggak. Dari Makanya mana dia- kali lo? Dari mana? Mohon maaf ya Pak ya. Kalau Anda bicara Nuh ya, itu nggak ada di dalam iman kami yang anaknya murtad. Ini agak lain lagi. Ya, nggak usah main karang-karangan lah, pakai data Enggak ya. ngarang, itu kan Di dalam keimananmu, Agatha. Nah, oke, Itu oke, kan dalam oke. keagam. Silakan dalam iman Anda gitu. Lah Ingat iya, ya Pak. dalam Ini, iman saya, dalam iman saya. Kata Bapak, ini kan mayoritas. Mayoritas itu beragama. Saya nggak pernah bilang mayoritas loh ya, bukan saya. Oke, ini kan di situ kan kata Bapak kan, lah itu memang mayoritas di daerah Sukabumi itu kan memang Muslim ya kan, kita tahu. Kalau memang ini ajaran ini memang baik adanya, ajaran ini memang mengajarkan yang namanya adab. Ya tadi Bapak bawa SDM orang ya, beda-beda gitu. Apakah adab hanya dimiliki orang yang SDM tinggi? SDM rendah nggak punya adab? Anda mau menurunkan integritas seorang yang tidak berpendidikan loh Pak, karena saya juga lulus SD, tapi saya tahu di mana itu adab. Jadi jangan bawa SDM Pak. Kalau Anda bawa ini SDM, sabar, saya selesaiin.
Jadi Pak, kalau memang ajaran ini baik dan kalau memang ajaran ini mengajarkan toleransi, ya, tanpa Pak RT pun menghimbau itu, saya rasa yang namanya pendidikan formal itu diterima setiap anak-anak dan diterima juga setiap orang tua. Orang tua saya rasa ya, dia juga mengajarkan pendidikan informal gitu loh, ya, informal dan formal itu. Apakah ini kurang gitu? Untuk kita menghargai keimanan orang lain. Ya. Kalau Anda bicara memang tentang toleransi, ya, sesuai yang Anda nyatakan tadi, adakah salah satu dari iman Anda yang mengajarkan tidak toleransi? Gini loh, kalau berbicara keimanan itu kan tergantung kadar keimanan orang masing-masing, tergantung individu. Makanya saya bilang tergantung SDM-nya orangnya. Setiap ajaran pasti selalu baik, diajarkan baik, sudah diajarkan secara baik, harus berbuat baik. Kalau SDM tinggi biasanya adabnya gimana? Kenapa? Kalau SDM-nya tinggi biasanya adabnya gimana? Sebetulnya kan begini, bukan masalah SDM tinggi. Jadi saya bisa tahu gitu, karena Anda bawa SDM, gini jadi kita sih tahu gitu. SDM biasanya kalau orang SDM tinggi, biasanya kalau orang SDM tinggi itu dia lebih mudah, lebih cepat menyerap apa yang disampaikan oleh orang. Jadi Anda kalau yang seperti demikian berarti Anda mau mengatakan SDM mereka apa? Ya, lebih cepat, lebih mudah, lebih menyerap dan lebih bertoleransi. Berarti Anda mau mengatakan SDM mereka? Enggak, bukan seperti itu juga. Oh, loh, yang mana? Oke, itu kan situasional. Siapa namanya? Bunda Agatha. Itu kan situasional. Ketika di dalam satu perkampungan itu, ini terlepas dari orang SDM rendah atau tinggi, kalau sudah muncul ketidaknyamanan satu kampung misalkan, itu kan sudah tidak melihat mereka itu SDM rendah atau SDM tinggi. Yang Bunda Agatha permasalahkan kan, apakah ajaranmu tidak mengajarkan seperti itu? Sudah, kalau mengajarkan kan sudah, kembali kepada orangnya kan, kembali kepada individu masing-masing. Sama juga di Kristen juga misalnya, kembali kepada individunya juga kan. Oke, ini ya, saya baru tahu Riko Batak ini tadi yang naik tadi. Tiba-tiba typingnya gini Pak. Ini tadi kan sok-sokan nih ya, lu datanya nggak ada. Toleransi yang gimana maksudnya kamu Agatha, yang gereja melegalkan LGTV yang kamu toleransi? Di mana Pak yang melegalkan gitu? Silakan di Indonesia, bawa datanya lagi Pak Riko. Silakan naik Pak Riko. Kata Anda ini ya, tadi yang katanya tiap minggu ibadah, Anda nggak punya data. Sekarang baru lagi nih statement Anda. Di mana? Silakan tunjukkan di Indonesia yang melegalkan demikian. Silakan datanya Pak Riko. Silakan. Anda harus. Ya, kamu pernah lihat berita nggak? Kalau misalkan mayoritas di Inggris itu apa? Jangan Kristen kan? Inggris, ini Indonesia. Di mayoritas Pak. Inggris itu apa isinya? Isinya tunjukkan sama saya data di Indonesia. Kita bahas dan minoritas. Ya, kalian kan gini bicara... bang, ya. Saya bisa tunjukkan di Jerman. Anda tahu Ragil, Anda tahu Kak Itwil. Nah, itu pikirin dulu bang. Kau nggak punya data dari tadi? Ya, dengar ya, Bata Dale, cocok kali memang namamu, dan lengkap. Memang nggak lengkap kau, ya. Kita bicara toleransi Pak di sini, di Indo. Itu tadi kita bilang kan Pak Sabili ya. Nah, kau nggak nyambung lagi. Sekarang kamu memfitnah gereja, seolah-olah melegalkan seperti itu. Tidak ada gereja yang melakukan itu dan tidak ada ajaran kami. Ya, kalau kami boleh buka, tapi saya nggak mau lompat ke koridor yang lain ya. Sebenarnya saya bisa buka data kamu seperti apa. Ya, Riko, selesai kau di sini. Karena saya masih mikirkan teman-teman saya yang di Indo. Ya, selesai kamu. Kalau saya ini nanti selesai. Bisa aja saya gas kamu, tapi saya nggak mau ke situ. Oke? Karena yang saya pandang Bapak ini, kamu memang mungkin bukan bagian dari orang yang SDM tinggi menurut Bapak ini. SDM kamu rendah sayang. Saya selalu menekankan kepada setiap lawan bicara saya atau mungkin teman-teman saya ya. Ketika kita berdiskusi, usahakanlah supaya tidak keluar dari koridor. Apa yang kita bahas ya cukup itu sajalah. Jangan melebar kemana-mana. Nanti kalau melebar kemana-mana berantem jadinya. Berantem. Makanya kita gini kan diskusi ya kan, diskusi. Kalau menurut hemat saya, ya seperti tadi sudah saya katakan bahwa ketika sudah timbul ketidaknyamanan di suatu tempat, di satu wilayah, dan itu kebetulan mereka memang orang yang Bunda katakan tadi mayoritas ya, mayoritas. Ini seorang RT tidak akan bisa mengatasi walaupun ajaran agamanya sudah disampaikan loh.
Karena sudah apa ya, kita melawan kita dengan hati dingin, dengan akal, dengan logika kita, tetapi mereka dengan emosi. Gak akan masuk. Ketika kita menasihati, membicarakan sesuatu kepada orang yang sudah dipenuhi nafsu, gak akan masuk. Itu kalau menurut pandangan saya. Setuju tuh Pak, memang makanya saya bilang adab itu di mana-mana di atas dari akal. Saya ngelihat banyak orang berakal, banyak yang SDM-nya tinggi tapi tidak beradab. Contoh Riku yang tadi, nggak ada adabnya, nggak ada ilmu, nggak ada data lagi. Ini saya lebih miris lagi daripada ini. Jadi kita nggak usah lari-lari dan nggak usah lompat-lompat ya. Makanya itu yang menjadi pertanyaan saya. Atas dasar apa orang-orang di Sukabumi sana mendesak tidak boleh beribadah? Itu masih sama pertanyaan saya. Apa alasan mereka mendesak tidak boleh ibadah? Apa sih? Itu sebetulnya gini Bunda Agatha, yang bisa menjawab itu ya orang sana sendiri. Adakah ajaran, saya tanya, adakah ajaran bahwa orang Islam lokal nggak ada ajarannya? Makanya saya bilang mereka tidak punya alasan yang kuat mendesak orang untuk tidak boleh beribadah. Nah itu ya, kalau memang tidak ada ajarannya ya silakan, nggak apa-apa. Tapi masa iya orang beribadah dilarang? Ini kan logikanya orang ibadah itu ya malah dibolehin. Ini kok malah nggak dibolehin. Makanya ini kalau menurut hemat saya, ini hanya sebetulnya itu apa ya, dibilang miskomunikasi juga bisa. Miskomunikasi. Kalau miskomunikasi dikatakan dari tadi minta izin kok. Ya. Minta izin, berkali-kali minta izin dan nggak dikasih izin. Gini Bunda Agatha, mungkin saya juga belum tahu secara pasti. Mungkin mereka yang di sana itu kan beranggapan bahwa setiap kegiatan keagamaan itu dianggap peribadatan, ibadah. Setiap kegiatan keagamaan dianggapnya itu ibadah, ya kan? Padahal kalau memang itu yang jadi acuan, ya, yang jadi acuan memang di dalam rumah ibadah ini memang ada aturan khusus bagi rumah-rumah yang dijadikan tempat peribadatan. Memang ada aturan khusus itu, seperti itu. Jadi mereka mungkin kan ini retreat itu apa, misa itu apa, kemungkinan mereka anggap itu semua lah. Semua kegiatan itu dianggapnya itu ibadah utamanya orang-orang yang dilakukan di Cidahu itu tadi. Ke Cidahu apa mana tadi lah, pokoknya daerah sana lah, Sukabumi, ya kan? Kemungkinan kan seperti itu. Jadi Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 28E ayat 1 dikatakan gini ya. Setiap orang bebas mengeluh agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewargaan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya berhak kembali. Ini, dan dikatakan di pasal 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Ini dilindungin, ini ada undang-undangnya. Jadi saya sudah tahu. Kenapa orang-orang diizinkan kok beribadah, kenapa dilarang? Ini yang sampai detik ini, tanyakanlah pada hati dan jiwa kalian, kenapa orang beribadah harus dijahilin gitu? Apa sih yang dalam diri kalian? Atau kalian pengen itu kami tuh musnah semua dari muka bumi ini, atau cemana? Saya mau tahu gitu loh. Kalau saya kenapa sering sekali gini ya Pak ya? Sering sekali ya. Iya. Persekusi itu beberapa kali saya pernah baca. Ada orang doa novena, ada tiba-tiba lagi ibadah bawa benda tajam itu perempuan, ada bawa ransel. Ini kenapa sih pada kayak gini? Mendirikan gereja dihalang-halangi. Apa sih? Kenapa sih? Kan toleransi. Kenapa kita nggak bisa menghargai? Apakah iman kalian tergerus kalau adanya didirikan gereja? Apakah iman kalian tergerus kalau ada orang Kristen beribadah? Kan tidak. Kami pun menghargai kalian. Saya orang Kristen Pak, dengar 5 kali sehari, nggak kurang iman saya dengarkan itu, nggak apa-apa. Saya menghargai. Ya udahlah. Itu memang kalian disuruh seperti itu, tapi saya juga nggak pernah nemu ya dalilnya ya menyuruh orang sholat itu pakai toa, itu belum nemu. Saya belum nemu ya kan.
ada dalilnya gitu. Nah, Tapi memang nggak ini pernah, yang jadi- Bunda Gata. Tidak ada orang sholat pakai toa. Nggak ada. Bukan, maksud saya menyeru orang sholat. Bapak dengar nggak tadi? Ya, saya juga nggak pernah nemu dalilnya menyeru orang sholat pakai toa. Memang Itu saya tidak. juga nggak dapet Memang di tidak dalam ada. kitabnya Secara diajarkan. dalil tidak ada. Nah, ya oke. Maksud saya adalah begini. Apakah saya pernah gitu kan? Begini. Kan tidak gitu. Iman saya itu nggak akan langsung tiba-tiba kurang dengar itu. Nggak lantas saya ini. Terus kenapa gitu? Kamu tidak enjoy dengan agamamu gitu loh. Harus sekali demikian. Sampai detik ini Pak masih miris gitu loh. Dan satu hal lagi ya, yang saya nemu typing gini Pak. Ini kita bicara ini aja ya, fakta aja ya. Nah, kalau mau dijawab boleh, tidak aja. Stop menuhankan manusia. Astaga Tuhan, dalam hati saya. Tuhanmu itu cuma nabi saya. Stop Tuhankan nabi saya. Astaga. Saya bingung gitu loh Pak. Apa-apaan sih kalian ini bukan polisi kan nyetopin orang gitu. Please deh, dengan cara kalian seperti ini, dunia ini akan memandang kurangnya kalian itu menghargai orang lain, makin menunjukkan ya, kami nggak perlu nyari-nyari kesalahan kalian ya, seperti yang Bapak bilang, ada orang debat nyari-nyari kesalahan, kami nggak perlu nunjukkan, kalian sendiri dengan terang-terangan di mata kami menunjukkan ketidaksukaan kalian terhadap Tuhan saya, terhadap iman saya, terhadap ibadah saya, padahal kalian tidak tahu apa-apa tentang iman saya sedikit pun. Dia saya bilang, berkali-kali saya bilang, saya 3 tahun Pak, saya kasih tahu, kami menyembah Allah, bukan manusianya Yesus. Keilahian di dalam Yesus lah yang kami sembah. Oh Tuhanmu berkolor, Tuhanmu begini. Please, nggak usah ke ranah sana. Kalian itu udah body shaming gitu loh. Kalian udah nggak toleransi, body shaming. Kenapa kalian tidak bahagia dengan iman kalian? Saya masih miris sampai detik ini Pak, tau nggak Bapak? Saya beberapa minggu terakhir ini live ya Pak ya. Tiba-tiba datang, si mukanya sama kayak Rasulnya Paulus. Oh, doer. Tuhanmu begini, Tuhan begini. Saya gini ya, saya bukan sedih. Saya makin bangga dengan iman saya. Keren kali memang. Tuhan menunjukkan akhlak tiap orang itu seperti ini, ya. Saya nggak pernah miris dan saya nggak pernah rendah hati. Dan kasus pun yang ada di Cidahu sana, saya malah bertepuk tangan Pak. Kenapa? Tanpa perlu saya berbicara tentang iman kalian, akhlak kalian yang beragama, kalian sudah menunjukkan sendiri kualitas kalian. Pernah berpikir nggak? Kalian sedang mempermalukan diri kalian. Bukan mempermalukan iman saya, bukan mempermalukan Tuhan saya. Tidak, saya nggak merasa malu, saya bangga. Makanya dari kemarin saya bilang, stop orang Kristen, lapor-lapor nggak usah, sedih nggak usah, kak saya miris begini, nggak usah. Orang Tuhan kita udah bilang, kamu akan dibenci oleh sebab namaku. Dunia memang tidak suka hal yang sifatnya kebenaran, dan itu terbukti. Apa yang dikatakan Tuhan saya makin dalam gitu loh. Saya makin percaya sama Tuhan Yesus bahwa benarlah kata Tuhan Yesus ini, ya. Tanpa kami perlu menunjukkan siapa kalian sudah menunjukkan wajah kalian seperti apa. Gitu. Jadi untuk kalian yang mengolok-ngolok saya di sini, ngata-ngatain saya apapun tentang Tuhan saya, kalian tahu itu kemenangan iman saya ketika saya diam. Orang Kristen menang ketika kami diam. Orang Kristen menang ketika kami mengampuni kalian. Orang Kristen menang ketika kami mendoakan kalian atas kejoliman kalian terhadap iman kami. Bapak tahu? Itulah kemenangan iman kami. Iman kami tak terkalahkan oleh hasutan-hasutan iblis. Jangan marah sama saya. Gila. Saya nggak tahu apa-apa loh. Bukan, saya nggak marah. Saya cuma mau ngasih tahu teman-teman yang 2.300 orang di sini. Kita menang. Tahu nggak? Ketika kamu diam, kita menang. Udah. Ya. Ya, saya kasih tahu ke kalian ya. Jadi jangan, ayo begini, polisikan begini. Jangan kata saya. Jangan teman-teman. Kita sedang memenangkan pertandingan hidup kita. Inilah pertandingan hidup yang sesungguhnya. Ketika kamu diam, ketika kamu berdoa, ketika kamu dalam tangisanmu kamu mengampuni orang. Saya katakan orang Kristen luar biasa. Saya katakan kalian adalah umat pemenang sesungguhnya. Ya, jadi jangan pernah berkecil hati. Biarkan mereka mau apapun melakukan kehendak mereka. Karena kita tidak perlu capek-capek untuk memberitakan seperti apa
Dunia ini kejamnya terhadap kita. Kita sudah lihat sendiri. Itu dari saya, Pak. Ya, kan dan kalian juga yang non Kristen di sini ya, kalian harusnya juga belajar dari sini. Ya, iman tak terkalahkan itu artinya adalah kami tidak jatuh dalam dosa. Berusaha untuk tidak jatuh dalam emosi, itulah kemenangan sesungguhnya. Karena musuh kami, Pak, musuh kami adalah amarah kami, musuh kami adalah dendam, musuh kami itu adalah provokasi, musuh kami itu adalah kekerasan. Kami tidak membiarkan tangan kami menjadi instrumen dosa. Itu kemenangan sejati iman Kristen, Pak. Ya, buat saya berterima kasih Pak Sabili, semoga sehat selalu. Saya suka dengan Bapak dan saya apresiasi, ya. Bapak adalah orang yang berkenan, saya tahu. Ya, teman-teman ya. Saya mau berteman dengan Bapak, semoga kita ini silaturahminya tetap terjaga. Karena Bapak, menurut saya, Bapak adalah Islam yang sesungguhnya. Gitu.